Halo guys, bertemu lagi bersama kita, Sipkatri Mutiara Kopier. Nah, di video kali ini kita akan membahas mesin fotokopi multifungsi Epson WFC878R. Nah, mesin ini merupakan mesin yang kita jual dan kita sewakan juga. Tetapi di video kali ini yang akan saya bahas yaitu mengenai masalah yang terjadi pada mesin Epson WFC878R. Masalah tersebut yaitu penurunan kualitas cetak yang signifikan, seperti garis yang putus-putus atau hasil cetakan yang tidak merata sama sekali. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, diketahui bahwa permasalahan tersebut berasal dari printhead yang mengalami penyumbatan atau mengalami penurunan performa. Nah, teman-teman, hal ini diduga kuat penyebabnya yaitu karena volume pemakaian yang sangat tinggi. Selain itu, ada penyebab lain yang bisa mengakibatkan printhead ini mengalami penyumbatan, yaitu pemakaian tinta yang bukan tinta original dari Epson. Nah, ketika pemakaian tinta yang bukan original, itu bisa mempercepat kerusakan pada printhead tersebut. Meskipun sudah dilakukan proses pembersihan, akan tetapi hasil cetakan tidak kembali normal seperti biasanya. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa si printhead ini memerlukan perawatan yang lebih lanjut atau penggantian daripada printhead tersebut. Nah, oleh karena itu, sekarang kita akan menunjukkan bagaimana cara mengganti printhead tersebut. Simak videonya. Langkah pertama, kita harus mempersiapkan terlebih dahulu printheadnya. Setelah printheadnya sudah disiapkan, kemudian kita pasangkan kabel-kabel fleksi kepada printheadnya. Di sini ada 3 bagian kabel fleksi yang harus dipasangkan ke printheadnya. Pasangkan masing-masing bagian kabel fleksi secara perlahan, supaya tidak merusak si kabel fleksinya tersebut atau bagian-bagian pada printhead lainnya. Karena printhead ini harganya tergolong cukup mahal ya guys. Printhead ini memiliki fungsi utama sebagai komponen yang menyemprotkan tinta ke kertas pada saat proses pencetakan dokumen, baik berupa teks ataupun gambar. Setelah itu, kemudian pasangkan kembali kabel fleksi yang ukurannya lebih kecil, disambungkan ke encoder sensor. Nah, encoder sensor ini fungsinya yaitu untuk mengatur posisi dan pergerakan printhead. Ketika semua kabel-kabel fleksi sudah selesai terpasangkan dengan baik, kemudian kita pasangkan baut, lalu kita kencangkan. Nah, di bagian dalam printhead ini ada 3 baut yang harus kita pasangkan dan kita kencangkan ya. Kita pasang dan kita kencangkan semuanya. Setelah pemasangan baut selesai, kemudian kita pasangkan bagian ujung ink tube secara perlahan. Nah, ink tube ini berfungsi untuk mengalirkan tinta dari selang ke printhead. Lalu, kita pasangkan dan kencangkan baut-baut yang ada pada ink tube ini. Nah, di sini ada 3 bagian baut yang harus dipasangkan ya. Oh iya, lupa guys. Sebelum melakukan penggantian printhead, pastikan sudah dibongkar dulu ya bagian cover-cover mesinnya. Setelah itu, kemudian kita pasangkan kembali kabel fleksi. Nah, kabel fleksi ini yaitu dari panel kontrol mesin ini ke board mesin Epson WFC878. Ketika kabel ini sudah terpasang, nah maka mesin ini bisa kita gunakan dan kita operasikan melalui panel kontrol mesin ini. Sekarang kita bisa lihat bahwa si panel kontrolnya sudah tersambung dan sudah menyala, yang pada artinya mesin fotokopi ini bisa untuk dioperasikan. Ketika mesin sudah nyala, kemudian kita cek ke bagian printheadnya apakah sudah berfungsi atau tidak. Nah, di sini printheadnya sudah mulai bergerak ya. Tandanya printheadnya sudah mulai bisa kita cek untuk fungsinya. Nah, di sini kita diminta untuk melakukan proses nozzle, yaitu proses untuk penyemprotan atau pengaliran tinta ke bagian printhead. Tetapi sebelum kita lakukan proses nozzle, pastikan tintanya sudah terisi dan terpasang dengan baik.
Di sini mesin sudah bisa dioperasikan untuk melakukan pengetesan pada printhead yang sudah kita pasang tadi. Sekarang kita lakukan tes nozzle ya, untuk mengetahui apakah si printhead ini berfungsi dengan normal atau tidak. Pada tes nozzle pertama, bisa kita lihat bahwa tidak ada hasil yang tercetak pada kertas. Nah, ini perlu dilakukan secara berulang-ulang tes nozzle-nya sampai tinta itu mengalir ke printhead. Di sini prosesnya memerlukan waktu sekitar 2 hingga 5 menit. Mesin Epson ini memiliki banyak bagian sensor. Nah, untuk sementara sensornya kita tutup dulu ya. Sekarang kita cek bagian selang yang mengalirkan tinta. Nah, untuk pengaliran tintanya ini memerlukan waktu lumayan agak lama, maka tes nozzle-nya harus dilakukan secara berulang kali agar hasil tes nozzle atau tes cetak pada kertas ini hasilnya bisa merata. Sekarang kita coba ulangi lagi proses nozzle ini. Apakah sekarang sudah memunculkan hasil cetakan tinta pada kertas atau belum? Kita tunggu saja prosesnya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa belum terdapat tinta yang tercetak pada kertas. Oleh karena itu, maka kita harus coba ulangi berkali-kali sampai terdapat hasil tinta yang tercetak pada kertas. Nah, di sini tintanya sudah mengalir ke printheadnya. Kita coba ulangi lagi proses nozzle-nya. Setelah proses nozzle sudah dilakukan beberapa kali, maka sekarang bisa kita lihat sudah mulai mengeluarkan hasil tinta yang tercetak pada kertas ya. Nah, sekarang sudah bisa kita lihat bahwa tinta sudah mulai tercetak kepada kertas, yang berarti si printheadnya sudah berfungsi secara normal. Tetapi, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, kita coba ulangi beberapa kali lagi sampai hasilnya benar-benar maksimal. Sebelum melakukan proses penggantian printhead, alangkah baiknya untuk menguras dan membersihkan selang tinta agar bersih dari sisa-sisa tinta yang masih menempel di selang tintanya. Jika dirasa hasil sudah maksimal, sekarang kita bersihkan sisa-sisa debu dan kotoran yang menempel pada semua bagian mesin. Setelah semua debu dibersihkan, sekarang kita pasang kembali bagian cover-cover dan bagian mesin lainnya yang sebelumnya sudah kita bongkar. Jika bagian cover mesin sudah terpasang, maka sekarang kita bersihkan bagian cover dari sisa-sisa noda yang menempel agar mesin terlihat lebih bersih dan kinclong kembali. Setelah selesai dibersihkan dan mesin sudah kinclong, sekarang kita lakukan tes copy dan print untuk melihat bagaimana hasil setelah printheadnya diganti. Nah, ini sudah muncul hasil kopinya. Bisa dilihat, ini dia hasil kopinya, cukup tajam dan jelas. Nah, kalau ini hasil dari printnya. Proses penggantian printhead sudah selesai dan mesin sudah siap kembali untuk digunakan. Oke guys, jadi seperti itulah proses penggantian printhead mesin Epson WFC 878R. Nah, bagi kalian yang membutuhkan printhead mesin Epson WFC 878R atau maintenance box, tinta original Epson, dan spare part Epson lainnya, kunjungi marketplace kami yang ada di Shopee, Tokopedia, Lazada, dan juga TikTok Shop. Sekian video tutorial penggantian printhead Epson WFC 878R. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian yang mempunyai mesin fotokopi Epson WFC 878R. Bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk subscribe. Terima kasih.